warahmatullahi wabarakatuh. Ulang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat ya ibu-ibu, bapak-bapak? Insyaallah iya. Kita slogan kita dulu ya. Oke ya. Satria. Sekolahnya para juara. Satria. Kami sang juara. Kita mulai ya. 3 ya. Juara. Sekolahnya para juara ya. Kita mulai ya. Kira-kira Ibu pilih dulu di waktu yang kosong ya, yang bisa kamu sundari untuk masuk videonya supaya rapi. Belum marah lagi. Ya. Kita berdiri ya. Abang Adi. Ibu Indah. Halo. Lalu Bandung. Lagi serius dia. Ya. Dua, tiga. Satria. Satria. Juara. Oke, kita mulai ya. Yang pertama, Satria sekolahnya para juara. Yang kedua, Satria kami sang juara. Dan ketiga, Satria lagi juara. Oke, kita mulai. Satria sekolah para juara. Satria kami sang juara. Satria juara. Tepuk tangan. Bantu. Semangat 40 yang memang cocok yang dari provokator. Baik, ya, tepuk tangan untuk Bu Dewi dan kita semua. Oke. Baik ya, bapak-bapak dan ibu-ibu, kita mulai dengan materi yang berikutnya. Saya lupa materi ini materi ke-6 gitu ya Bu. Yang akan disampaikan oleh Ibu Leni Martina. Karena ini dari kita untuk kita, baiknya kita dalam keadaan santai tapi dapat ilmunya. Silakan kalau memang kita ada pertanyaan yang belum kita pahami, boleh diajukan kepada Bu Leni atau kita pecahkan bersama-sama. Kita bahas bersama-sama. Baik, untuk itu kita langsung saja. Silakan Ibu Leni Martina. Senyum dulu Bu Leni, jangan terlalu tegang. Baik, Bu Leni Martina silakan menyampaikan materinya. Baik. Oke, terima kasih Ibu Windy. Baiklah Bapak dan Ibu yang saya hormati, Bapak Ibu guru hebat, Bapak Ibu guru yang soleh dan solehah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada dinding yang membatasi kita. Itu Pak Yulizar sama siapa? Terlihat. Oke. Baiklah Bapak dan Ibu yang saya hormati. Sebelum saya menyampaikan materi kita pada hari ini, izinkan saya menyampaikan sedikit cerita. Kalau Bu Laini kemarin berpantun, saya nggak bisa berpantun, saya bercerita aja. Saya mengisahkan kisah. Kenapa saya bisa berdiri di sini menjadi yang katanya narasumber. Terlalu tinggi kalau bagi saya, karena saya merasa belum layak untuk menjadi narasumber. Jadi begini Bapak Ibu yang sekalian mungkin sudah tahu kalau saya sekarang sedang mengikuti pendidikan guru penggerak untuk angkatan 8. Nah, salah satunya di sini kami diberikan peran seorang guru penggerak. Jadi ada 5 Bapak Ibu untuk diketahui. Mungkin nanti ada nih adik-adik yang ganteng-ganteng mungkin nanti akan mengikuti seleksi guru penggerak juga. Di sini ada 5 peran guru penggerak. Ya, saya cerita dulu sedikit. Yang pertama itu adalah menjadi pemimpin pembelajaran, kemudian mendorong kolaborasi, ya, membentuk komunitas praktisi, kemudian banyak apa lagi di situ,
kolaboratif ya sudah. Nah dari peran-peran guru penggerak tadi muncullah nilai seperti yang tadi dibahas oleh Ibu Meli, antara karakter dengan nilai. Dari karakter muncul nilai, tadi dari peran muncul nilai-nilai. Yang mana nilai-nilainya tadi semuanya ada di profil belajar Pancasila, mirip-mirip seperti itu karena kita inputnya sama, merdeka belajar, yaitu berpihak pada murid, mandiri, kolaboratif, kritik dan inovatif. Jadi seperti itu. Nah, salah satu pembelajaran nanti yang akan berpihak atau berpusat pada yang sekarang akan saya sampaikan, yaitu pembelajaran berdiferensiasi. Jadi Bapak dan Ibu, untuk menjalankan salah satu peran saya, itu saya mengajak Ibu Laili sebagai guru penggerak senior saya, karena beliau telah lebih dahulu menjadi guru penggerak, bagaimana cara kita menjalankan peran sebagai pemimpin pembelajaran, yaitu salah satunya adalah melaksanakan pelatihan. Jadi saya awalnya dengan Ibu Laili ini ingin mengadakan pelatihan pemanfaatan Canva, ya, dalam membuat video atau komik pembelajaran. Nah, saya dengan Ibu Laili menghadap kepala sekolah, kata kepala sekolah kita langsung gabung saja karena memang sekolah juga punya rencana mengadakan pelatihan. Jadilah saya diberi materi ini. Nah, materi ini Bapak Ibu, saya jujur saja saya belum begitu menguasai. Mungkin ada Bapak Ibu yang begitu tahu tentang ini, atau nanti bisa kita saling berbagi. Jadi intinya di sini kita sharing, berbagi pelajaran, berbagi ilmu. Nah, saya di sini sebelum menyampaikan lebih lanjut, saya akan menyampaikan dari apa yang saya pelajari. Kalau ternyata yang saya pelajari ini nanti berbeda dengan apa yang Ibu pelajari, silakan nanti sampaikan saja. Kita berbagi pengalaman. Ini dari definisi saya, dari pemahaman saya. Nanti saya juga sudah minta pencerahan dari Ibu Laili, nanti yang selaku lebih berpengalaman duluan dari saya. Begitu Bapak Ibu ya, bisa? Oke, terima kasih. Jadi nanti kalau seandainya, Bu Laili ini ada baru, Bu baca itu. Nah, bukan ya? Nah, mohon maaf nanti di awal saya sampaikan terlebih dahulu. Saya bukan merasa hebat, saya bukan merasa pintar, tapi karena kebetulan ini sebagian dari tugas saya dan diamanahkan kepala sekolah untuk menyampaikan materi. Jadilah judul yang terbentuk atas prakarya Bu Eni. Ya. Pembelajaran berdiferensiasi sebagai strategi menuju pembelajaran berpusat pada murid. Ya, itu judul yang saya ambil, sudah diskusi dengan Ibu Meli. Silakan next. Oke Bapak Ibu, sebelum kita belajar lebih lanjut apa itu diferensiasi, sekarang coba kita mulai dari diri kita dulu. Kita jangan melihat orang lain, harus begini, harus begitu, tapi coba diri kita dulu. Kita mulai dari diri kita. Dengan kita mengutip dari apa yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara, bahwa anak-anak hidup dan tumbuh sesuai kodratnya sendiri. Pendidik hanya dapat merawat dan menuntut tumbuhnya kodrat itu. Jadi seperti apa yang dikatakan Ki Hajar Dewantara, bahwa kita ini pendidik sebagai petani atau tukang kebun, dan anak didik kita itu sebagai bibit yang sudah ada lahannya, bukan bibit sembarangan, bibit yang sudah ada lahannya. Kita sebagai guru inilah yang akan merawat bibit tersebut. Mau dijadikan apa bibit kita tadi? Apakah ingin tumbuh menjadi hasil yang berkualitas? Ataukah tidak? Itu tergantung dari kita, si petani tadi. Itu maksud dari Ki Hajar Dewantara, bahwa anak itu memang sudah tumbuh sesuai kodratnya. Begitu ya, silakan next. Oke, sini ada pertanyaan pemantik. Belajar dari Ibu Mimi, ada pertanyaan pemantik. Ya, coba Bapak Ibu, silakan kita baca dulu. Bagaimana seorang guru dapat mengelola kelas dan memenuhi kebutuhan belajar murid-muridnya yang berbeda-beda? Nah, coba Bapak Ibu renungkan diri kita masing-masing, bagaimana cara kita mengelola kelas dan memenuhi kebutuhan belajar murid-murid yang jelas pasti berbeda-beda. Karena setiap siswa, termasuk kita yang ada di ruangan ini, berbeda-beda karakter dan situasi-situasi. Oke ya? Gak usah dijawab, saya baru siap jeruk di sini. Habis. Kalau dari kita panitia yang sampai menjawab,
dikasih jeruk ya. Jadi silakan kita renungkan saja. Next, Bu Ayu. Nah, ini kemungkinan jawaban dari apa yang kita pikirkan dari pertanyaan tadi. Mungkin yang pertama kita merencanakan Bu ya, bahwa kan materi pembelajaran diferensiasi ini adalah hal yang baru buat kita semua. Mungkin Bapak Ibu ada yang sudah belajar sebelumnya, tapi saya baru mendapatkan materi ini. Dan saya juga baru memahami dari apa yang saya pelajari ini loh. Dan saya belum mempraktekkannya, karena kan kita belum masuk kelas. Nah, begitu Bu Vera, memang sudah ada dalam rencana saya akan membuat aksi nyata bagaimana saya mempraktekkan pembelajaran diferensiasi di kelas, karena materi ini baru saya dapat dan baru saya pahami dan saya pelajari ditodong langsung menyampaikan dalam HT. Jadi hanya dalam bentuk apa yang saya pelajari, apa saya dapat, belum ada aksi nyatanya. Nah, tapi sudah ada dalam rancangan saya. Nanti begitu tahun ajaran baru kita masuk kelas, mungkin minggu depannya lagi, saya sudah ada nih. Bahkan saya sudah berencana bagaimana membuat keyakinan kelas, bagaimana saya mau menerapkan segitiga restitusi. Sudah banyak sekali ancang-ancang saya. Jadi saya belum bisa menunjukkan aksi nyatanya, karena memang belum saya terapkan secara utuh, walaupun dari penggalan cerita tadi sebenarnya sudah ada beberapa yang kita terapkan, seperti jigsaw. Kita sudah pernah, mungkin kalau saya pribadi sudah sering melakukan jigsaw. Oh, ternyata itu proses loh, tapi belum ada secara keseluruhan dari A sampai Z. Saya melakukan diferensiasi dari asesmen, saya belum pernah melakukan asesmen. Ini hal yang baru bagi saya juga. Itu saya sampaikan di awal tadi. Jadi nanti ancur-ancurnya pun sudah ada, saya akan melaksanakan itu. Teman-teman tugas kita apa ya Bu Bayu ya? Setiap hasilnya melakukan pembelajaran berdiferensiasi. Bahkan RPP-nya pun kami diminta RPP berdiferensiasi. Nah itu memang sudah ada ya. Jadi untuk pertanyaan pertama saya belum bisa menunjukkan karena saya belum melakukannya. Tetapi kalau secara penggalan tahap-tahapan tadi sebenarnya sudah kita lakukan, hanya tidak lengkap dan tidak terorganisir dengan baik. Begitu. Kemudian yang kedua, penilaian rubrik. Memang ada materi setelah ini namanya penilaian dalam pembelajaran berdiferensiasi. Tapi karena ruang batas saya tidak banyak, saya hanya memberikan teori apa itu pembelajaran berdiferensiasi. Memang ada penilaiannya. Kita punya 3 penilaian: assessment for learning, assessment as learning, satu lagi assessment by learning. Nah itu tiga-tiganya itu ada semua di diferensiasi. Mungkin salah satunya dalam bentuk rubrik, tapi itu masuk dalam kawasan penilaian, tidak dalam kawasan yang saya jelaskan hari ini. Nanti kalau kita ada kesempatan melakukan pelatihan lagi, mungkin kita sama-sama belajar bagaimana melakukan penilaian dari pembelajaran berdiferensiasi. Tetapi dari apa yang saya baca sekilas Bapak Ibu, penilaian di pembelajaran berdiferensiasi itu sebenarnya sudah kita lakukan kok. Sudah semua yang ask for on segala macam itu sudah. Cuma memang kita nggak tahu istilahnya tadi, tidak kita terrangkum dengan lengkap, tidak teradministrasi dengan baik. Mungkin nanti setelah ini, oh ini ada misi-misinya, ada plan-plannya, ada rubrik-rubriknya, seperti itu. Jadi begitu, mudah-mudahan jawaban saya bisa membantu. Kalau seandainya Bu Vera punya pendapat yang lain, bagaimana penilaian itu, tapi kayaknya panitia waktu kita tidak cukup lagi ya. Nanti mungkin kita minta ke sekolah mengadakan pelatihan lagi khusus penilaian pembelajaran diferensiasi. Oh ya, ada lagi satu lagi pertanyaan. Kalau kita semua guru sudah melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi, maka tidak ada lagi murid yang tidak tuntas. Mudah-mudahan iya. Karena kita memang belum melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi secara lengkap di kelas, maka mungkin masih ada nilai siswa yang tidak tuntas. Walaupun saya sendiri ada nilai siswa saya yang saya kasih tidak tuntas, itu sudah melalui berbagai proses. Prosesnya sudah panjang, hanya anak itu yang memang sudah tidak bisa lagi, walaupun kita sudah memahami karakter dia, sudah memahami minat dia, sudah memahami profil dia, walaupun saya nggak tahu itu istilahnya profil, itu istilahnya minat, tetapi dia sudah di luar dari kapasitas yang
pemerintah kita laksanakan semua. Mudah-mudahan ke depannya tidak ada lagi nilai siswa yang tidak tuntas. Oleh karena itu, kita harus menjelaskan ini ke anak. Bukan untuk diri kita sendiri, nggak apa-apa. Nah, seperti ini loh, bla 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 bla. Nilai kamu bla 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 bla, nggak apa-apa. Jadi anak itulah kalau dalam materi kami keyakinan kelas. Jadi anak di awal sebelum kita belajar itu kita sudah menetapkan keyakinan kelas. Nilainya nanti seperti apa, konsekuensinya seperti apa. Dan saya sudah menerapkan itu. Jika tidak memenuhi 3 syarat yang saya ajukan sebagai tuntas, maka tidak tuntas. Saya megang anak itu dari kelas 10. Nah, sudah cukup proses panjang yang saya lalui. Nah, hanya 1 semester saja dia yang saya kasih tidak tuntas. 3 semester sebelumnya tuntas terus kok. Karena sudah banget. Gitu. Jadi kita harap kita semangat diferensiasi. Semangat. Iya, semangat. Semangat. Tepuk semangat. Semangat. Semangat juga untuk diri saya. Oke, ada Bu Rina. Sering tadi sudah. Ya, Ibu Rina ini kebagian yang penutup pertanyaan terakhir terus. Mungkin Pertanyaannya satu saja ya Bu ya. ketidaktuntasan nilai itu merupakan salah satu penilaian diferensiasi. Situ dia, Rina. Dia takut masuk. Terima kasih. Jujur Bu, ini satu hal yang saya sampaikan, ketika banyak pertanyaan, akhirnya Ibu sudah bisa mempresentasikannya dengan memancing kami untuk fokus pada penyampaian Ibu. Kasih tangan dulu untuk boleh. Oke, terima kasih. Pertama saya bersyukur karena ini benar kata Ibu tadi kan, saya sambil mengetik Bu, sambil ada tugas dari Bu Meli tadi ngambil video, tapi kuping saya standby mendengar. Dan itu saya sangat mendukung sekali dan saya berterima kasih untuk materi ini. Jadi yang saya sampaikan di sini benar bahwa ini akan kita coba laksanakan, dan saya juga sudah beberapa kali membaca. Benar bahwa tidak harus ketiga-tiganya dilaksanakan, boleh salah satu, boleh salah dua, boleh salah tiga. Dan yang paling enak itu yang namanya diferensiasi produk, kayaknya yang benar, karena bebas dengan cara kita, bebas dengan proses kita. Akhirnya yang kita bedakan, ada anak yang bikin video, ada anak yang langsung presentasi, ada anak yang pakai tes. Itu yang paling enak memang. Jadi bisa satu, tiga atau tiga-tiganya. Kemudian yang mau saya sampaikan yang tadi, ketidaktuntasan siswa, sama Bu saya juga ada siswa tidak tuntas kemarin. Jadi ini saya hanya ingin bukan mendukung ya. Dalam kurikulum kita yang sekarang memang sudah tidak ada KKM, tidak ada kriteria tuntasan minimal. Berapapun nilai yang kita berikan, yaitu sudah nilai dia. Tidak dari KKM-nya, tidak dari patokannya. Yang adalah kriteria ketercapaian, dan itu pun ditentukan oleh guru masing-masing. Mungkin bagi saya 90 sudah bagus, tapi ada guru lain 80 bagusnya gitu ya. Saya 90 sudah sangat bagus, ada guru yang 80 sudah sangat bagus. 61 menurut saya cukup, mungkin guru lain ngomong itu kurang. Jadi kalau untuk kriteria ketuntasan ini, ya itu tadi sesuai dengan guru makom masing-masing. Itu yang mau saya sampaikan. Selebihnya, saya mendukung Bu Leni, Bu Trisna, Bu Mimi kalau mau diadakan lagi lanjutan dari materi ini. Kami ini luar biasa. Jadi kalau memang ada IHT yang mau dilakukan, ya siap untuk berdifferensiasi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Rina. Ya, tampaknya materi pembelajaran berdifferensiasi ini sangat menarik. Terutama untuk guru matematika, yang menyaksikan guru matematika yang bertanya guru matematika. Kalau begitu, ya, Bukan bertanya, tidak bertanya. iya, memberikan masukan, ya kasih tahu. Oke. Silakan indikatif PKI aneh tapi nyata. Inilah yang sering didiskusikan dengan Ibu ini. Prosesnya A, hasilnya untuk C, Z. Nah, kita ngarahkannya tujuannya misalnya ke kiri. Kalau tahu nanti cara asesmennya penilaiannya ke kanan. Ini juga yang dibilang oleh ahli psikolog di Jakarta. Saya pernah mentes 11 anak itu jadi pakai stimulus. Ini beliau yang ngomong. Sistem pendidikan Indonesia ini akan
Jadi memang betul. Dari Bu Vera betul, dari Bu Reni betul, Bu Rina betul. Dari kacamata dan sudut pandang yang berbeda. Kalau kita buat melihatnya aspek sudut pandangnya berbeda, betul nggak loh? Kadang-kadang dijengok dari kanan Bu Meli Kak Manes, dijengok dari depan Bu Meli Kak Cantik, dijengok dari kiri Bu Meli Kak Bu Meli itu siapa ya? Jadi betul Nek, sama seperti orang memandang kecantikan itu kan relatif, absolut. Bukan absolut maksudnya. Semuanya benar. Jadi ketika saya merefleksi apa yang diceritakan oleh Bu Reni dengan Bu Vera tadi, ada nggak benarnya? Kita ini belajarnya diferensiasi, tetapi menilainya dipatok. Kayak ini yang menjadi PR besar kita sebagai seorang guru, Bapak Ibu. Yang kamu Bu Reni benar, kamu Bu Vera benar, kamu Bu Rina benar, semuanya sudah melewati proses yang panjang. Dan inilah yang kami bilang ke PGP bahwasanya Bapak Ibu guru satria itu memang hebat luar biasa. Jadi pikirkan anak, dari proses hasilnya memang anak yang dipikirkan. Kita sudah mengacu pada diferensiasi, pembelajaran diferensiasi. Apalagi kami sebagai guru PKWU, 32 anak, 32 produk, berarti mau mengenai diferensiasi. Bohong juga pernah mengasuh PKWU. Itu sudah berdiferensiasi produk. Cuman kenapa yang ngomongnya Bu Vera tadi ini? Kalau kita memang sudah berdiferensiasi secara produk, konten, dan proses, artinya tidak ada lagi yang tidak tuntas lah, benar boleh. Cuman kalau kita kacamata sudut pandangnya yang selama ini sudah terjadi dengan penilaian yang homogen, kita belajarnya sudah diferensiasi nih. Penilaiannya yang homogen. Nah, ini yang salah mungkin. Kita tadinya di Pak Muslim Base. Nah, itu jawaban tadi mantap. Itu dari Bu Sunan. Ini dari Bu Sunan nih. Ketika besok kan Pak Muslim, insya Allah rasa semuanya pelajaran. Mungkin yang jadi teman dari Bu Reni tadi lanjutannya besok kita tanya. Berarti tidak setuluan. Iya. Proses tidak setuluan dengan hasil penilaian terutama. Ya, pemerintah mengharapkan kita seperti ini, tapi kita dipatok nilai harus seperti ini. Betul, karena nggak harusnya nilai keleluasaan. Aku tidak perlu dalam bentuk angka nilainya mungkin. Nama psikolog itu namanya Bu Desi Fitriani dari Jakarta, orang Stivin. Kalau memang sistem pendidikan Indonesia sebenarnya mengakumulasi dan menyimpulkan kemampuan peserta didik itu dengan angka, itu yang salah sebenarnya. Kalau proses 8% ya sistem pendidikan Indonesia, uji, nanti kalau medik dari ahli psikolog. Yes. Oke, terima kasih. Pesan-pesan dari besok kita tanya dengan Pak Muslim jawabannya. Nah, ngomong yuk. Nah, ngomong. Oke, waktunya jam 12. Baik, bapak-bapak, bapaknya cuma satu, dua. Dua, bapaknya bener. Tiga. Empat. Bapak. Ya, ada materi yang disampaikan oleh Bu Reni ini sangat menarik ya. Jadi memancing kita, ya, pengen tahu lebih jauh. Kalau kita sudah mempunyai rasa ingin tahu lebih jauh, berarti guru-guru kita ini sudah memiliki rasa literasi yang tinggi. Oke, beraplaus untuk kita semua. Karena literasi itu tidak hanya membaca menulis, tapi keinginan tahu yang tinggi itu sudah termasuk literasi. Maka penutup Ya, Satria. kira-kira kalau penutupnya lebih cocok ke si provokator aja. Bijaksana, ya, Ibu bijaksana silakan. Ya, Oh, dia lagi. Bu Dewi. Kalau seandainya kita ngomong Satria, gurunya sang juara. Kalau siswa kan? Kami sang juara. Oke? Sebelum kita yel-yel, nanti pertanyaan yang lingkari di kepala kita ini nanti kita besok kita tanyakan dengan Pak Muslim.
Ibu supaya Oke. tuntas. Penasaran itu tidak dibawa-bawa sampai ke rumah. Oke ya. Bapak Ibu, Penasarannya cukup di sekolah Pak ya, ya? cukup di sini. Iya. Dan kalau masih penasaran dengan materi Bu Leni, alangkah baiknya materi itu dibagikan juga kepada Bu Meli supaya bisa di-share, dibaca-baca lagi. Teman-teman. Bu Tisna. Oke. Oke. Kita pimpin ya. Siap? Berdiri, dan semangat. Semangat, semangat. Gurunya sang juara. Halo pertama. Satria. Gurunya sang juara. Sekolah sang juara. Satria, gurunya sang juara. Oke. Satria, gurunya sekolahnya para juara. Satria yang kedua, gurunya sang juara. Satria yang ketiga, juara. Apa nih? Kalau nggak hafal nilainya udah kurang. Oke, 1, 2, 3, Satria. Satria. Satria, juara. Tepuk tangan semua. Silakan Bapak Ibu, kita istirahat di sana. Makan siang sudah tersedia di bawah. Silakan dicicipi seadanya Bapak Ibu. Dicicipi. Aku dulu nak muncul. Terima kasih Ibu. Sesi ini soal pengajaran yang beragam untuk memenuhi tadi ya pertanyaan tadi ya. Kemudian mungkin kita mengenali kebutuhan belajar individu siswa kita. Dan yang ketiga mungkin komunikasi terbuka dengan murid dan orang tua dan lain-lain. Mungkin Bapak Ibu punya cara sendiri dalam menerapkannya. Next. Berarti itu Bu Leni ada kemungkinan jawaban kan ada dan lain. Iya. Kenapa sebenarnya kalau ada kawan-kawan yang mau menambahkan dalam Ya, silakan. Makanya nanti Bapak Ibu silakan menurunkan sendiri pertanyaan tematik tadi. Kalau seandainya Bapak Ibu punya strategi itu hanya kemungkinan jawaban saja. Oke. Nah, coba kita merefleksi diri kita. Nah, sudah sejauh mana sih? Apa sih yang sudah kita berikan ke murid-murid kita? Bayangkan kelas yang pernah Bapak Ibu ampuh, karena kita belum dapat kelas ya. Tadinya pertanyaan saya bayangkan kelas yang sekali sekarang Bapak Ibu ampuh. Nah, karena kita belum dapat kelas, jadi saya ganti pertanyaannya. Bayangkanlah kelas yang pernah Bapak Ibu ampuh dengan segala keragaman murid-murid. Bayangkan saja, kalau saya sudah membayangkan, saya membayangkan ada anak saya di situ, ada Sohib, ada Rezana, itu bayangan saya. Iya, lanjut. Nah, untuk menjawab refleksi kita tadi, di sini kita bisa memikirkan lagi, mencari jawaban dari pertanyaan-pertanyaan ini. Nah, saya tidak juga membutuhkan pertanyaan jawaban atas pertanyaan ini Bapak Ibu ya, cuma untuk kita bahan renungan kita saja untuk merefleksi diri kita sendiri. Yang pertama, apa yang telah Bapak Ibu lakukan untuk melayani kemampuan murid yang berbeda? Tanyakan pada diri kita sendiri. Kemudian pertanyaan yang kedua, apa yang Bapak Ibu lakukan untuk membuat proses pembelajaran menjadi lebih mudah untuk murid Bapak Ibu? Kemudian lihat lagi, apakah ada perlakuan yang berbeda yang Bapak Ibu lakukan? Jika ada, perlakuan seperti apa? Jika tidak ada, apa dampaknya terhadap murid? Next. Kemudian, apa yang Bapak Ibu ketahui tentang latar belakang murid Bapak Ibu? Apakah kita sudah sejauh itu mengetahui latar belakangnya? Dan kalau saya jujur, saya belum sampai jauh mengetahui latar belakangnya. Kemudian pembelajaran yang dilakukan oleh mereka sebelumnya dan pengembangan keterampilan mereka. Untuk pertanyaan tematik nomor 4, saya belum bisa sejauh itu memantau. Kemudian yang kelima, apa yang Bapak Ibu ketahui tentang minat murid Bapak Ibu di sekolah dan di luar, motivator dan tujuan mereka. Kemudian yang keenam, bagaimana Bapak Ibu bisa menggunakan informasi tentang minat kesiapan murid belajar murid Bapak Ibu dalam belajar. Silakan kita renungkan Bapak Ibu. Ya, pertanyaan-pertanyaan tadi, sudahkah, apakah, bagaimanakah yang saya lakukan? Sekali lagi saya tekankan Bapak Ibu, yang saya sampaikan di sini bukan berarti saya sudah melakukannya ya. Kita sama-sama belajar, sama-sama memperbaiki kalau memang kita ada kesalahan. Dan juga Bapak Ibu bisa. Nah,
Lanjut Bu Ayu. Nah, merujuk dari pertanyaan-pertanyaan tadilah kita akan menuju materi kita karena akan sangat berat berkaitannya. Jadi pembelajaran berdiferensiasi nanti itu erat akan merujuk dari pertanyaan-pertanyaan pemantik kita tadi. Lanjut. Ya. Silakan Bapak Ibu, kita lihat sama-sama yang terbaca silakan dibaca, kalau tidak silakan didengar karena sama halnya dengan murid di kelas kita ini punya latar belakang berbeda-beda. Ada yang Bapak Ibu senang auditori, ada yang senang membaca, ada yang senang mendengar, ada yang senang menonton. Jadi bagi Bapak Ibu yang ada kegiatan lain tidak apa-apa, yang penting kupingnya mendengar. Yang mau membaca silakan. Jadi Ki Hajar Dewantara telah menyampaikan bahwa maksud dari pendidikan adalah menuntun. Yang selama ini salah konsep kita, menuntun. Jadi menuntun ini sudah kita ganti T-nya, kita coret ganti N. Jadi menuntun. Nah, jadi tidak lagi menuntun ke segala kodrat, kekuatan kodrat yang ada pada anak. Yang tadi sudah saya sampaikan di awal bahwa si anak itu sudah memiliki kodrat yang dibawanya. Jadi yang saya dapat dari yang saya pelajari bahwa katanya si anak itu lahir bagai kertas putih, tidak membawa apa-apa. Itu tidak tepat. Bahwa si anak itu lahir sudah membawa goresan-goresan. Itu bukan kertas putih, tapi sudah ada goresan-goresan samar-samar. Nah kita dululah yang memperjelasnya, mempertegasnya. Kemudian kita lagi agar mereka dapat sebagai manusia maupun anggota masyarakat dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Sebagai pendidik, kita tentu menyadari bahwa setiap anak adalah unik dan memiliki kodratnya masing-masing. Tugas kita sebagai guru adalah menyediakan lingkungan belajar yang memungkinkan setiap anak untuk dapat tumbuh dan berkembang secara maksimal. Betul ya, Bapak Ibu ya, luar biasa sekali yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara. Jadi pembelajaran untuk memenuhi kebutuhan belajar murid itu bisa kita lihat bahwa individu yang unik seharusnya menjadi dasar dari praktik-praktik pembelajaran. Jadi dengan melihat kepribadian anak kita yang beragam, yang unik, setiap anak memiliki ciri khas masing-masing. Ini akan menjadi dasar kita untuk melakukan pembelajaran. Ya, bukan melakukan perbedaan, tapi inilah kekuatannya. Jangan jadikan itu suatu kelemahan, ambil dia sebagai suatu kekuatan kita untuk mengubah pola pembelajaran. Lanjut. Kemudian, kalau kita sudah bicara tentang keberagaman murid, luas sekali nih Bapak Ibu ya. Tentu murid-murid kita kan yang pertama mungkin saja berasal dari keluarga yang kurang mampu, atau ada yang sudah dalam keluarga yang mampu. Kemudian ada juga mungkin murid-murid yang memiliki kesulitan dalam memahami bahasa kelas. Ada juga mungkin murid yang bosan karena ia sebenarnya sudah menguasai apa yang kita sampaikan. Kemudian ada juga mungkin murid yang saat ini sedang berjuang keras memahami materi yang kita sampaikan karena memang konsepnya belum sampai situ. Nah, banyak sekali keberagaman murid di dalam kelas. Bayangkan kalau 32 siswa dengan 32 keberagaman tadi. Oke, lanjut. Nah, melihat betapa luasnya keberagaman murid-murid kita, maka sebagai guru kita perlu berpikir bagaimana cara kita dapat menyediakan layanan pendidikan yang semua murid mempunyai kesempatan dan pilihan untuk mengakses apa yang kita ajarkan. Nah, inilah nanti arah kita ke diferensiasi. Lanjut. Nah, sebagai pendidik dengan meyakini bahwa tugas kita adalah melayani murid, ya melayani murid. Kita sudah yakinkan dulu bahwa tugas kita ini guru melayani loh. Ya, apa sih maksudnya dalam tanda kutip ya? Jangan kita pelayan itu berarti harus melayani dalam arti yang lain, bukan. Melayani kebutuhan murid dalam belajar itu maksudnya ya. Jadi di sini kita sudah meyakinkan bahwa diri kita ini adalah seorang guru yang tugasnya melayani murid, maka kita juga harus memiliki keyakinan bahwa yang pertama, bersikap adil itu bukan berarti menyamaratakan perlakuan kita terhadap semua murid. Itu bukan adil dan kita yakinkan itu. Jadi jangan kita adil kita samaratakan, bukan. Yang kedua, kita yakinkan
bahwa murid kita itu bisa berhasil dan sukses semua. Gak kita lihat warna ini buyar, jangan sampai kita mengatakan anak kita selemah-lemahnya anak kita ambil kekuatannya, pasti dia memiliki kekuatan. Kemudian kita yakinkan bahwa diri kita bahwa setiap murid memiliki pola belajar sendiri. Sama halnya kita di ruangan ini juga kan ada yang mendengarkan dengan fokus menatap layar, ada yang mendengarkan sambil main HP, ada yang mendengarkan sambil mengetik. Itu adalah gaya belajar kita. Saya tidak mengatakan bahwa Bapak Ibu itu tidak belajar, itulah gaya belajar Bapak Ibu. Sama dengan halnya kita di kelas. Jangan selalu kita berpikir anak itu diam mengongkol, sebenarnya kenyataannya hampir rata-rata seperti itu. Mungkin dia sedang memproses yang dia dengar tadi dengan cara dia. Nah, kita pun tidak bisa paham untuk mengeksplor. Kemudian kita yakinkan bahwa guru adalah kunci dari keberhasilan pengembangan program pembelajaran murid-murid di kelas. Kemudian yang berikutnya, bahwa guru membutuhkan dukungan. Jadi kita tidak bisa berdiri sendiri Bapak Ibu. Walaupun sehebat-hebatnya kita sebagai guru profesional lah, guru berprestasi lah, apapun sebutan untuk kita tidak bisa berdiri sendiri Bapak Ibu. Kita butuh komunitas yang mendukung kita. Butuh dukungan dari orang lain yang lebih besar yang mendukung kita. Butuh dukungan dari orang lain yang lebih besar. Dalam hal ini mungkin kita butuh dukungan sekolah, dukungan kepala sekolah, dukungan dari pihak instansi terkait. Jadi kita jangan jumawa mentang-mentang, saya ini guru hebat. Tidak, Bapak Ibu, kita tidak bisa berpikir seperti itu, bahwa kita tidak bisa berdiri sendiri. Nah, fakta bahwa murid kita memiliki karakteristik yang beragam dengan keunikan, kekuatan, kebutuhan belajar yang berbeda tentu perlu direspon dengan cepat. Dan inilah pemerintah lagi harus merespon dengan cepat. Nanti jika ada kurang lebih media latar belakang muncul yang IKN. Kemudian jika tidak, maka itu akan terjadi kesenjangan belajar. Di mana pencapaian yang ditunjukkan murid tidak sesuai dengan potensi pencapaian yang seharusnya dapat ditunjukkan oleh murid tersebut. Salah satu cara yang dapat kita lakukan untuk merespon karakteristik murid yang beragam inilah dengan mengimplementasikan pembelajaran berdiferensiasi. Itulah latar belakangnya Bapak Ibu, kenapa muncul pembelajaran berdiferensiasi. Oke, lanjut. Penasaran ya? Ada yang sudah tahu pembelajaran berdiferensiasi? Ada yang sudah tahu ya? Kalau yang belum tahu penasaran? Penasaran sama saya juga. Oleh karena itu saya banyak mencoba mencari literatur, mencoba mencari sumber-sumber. Tapi mohon maaf kalau ternyata sumber yang saya dapat mungkin tidak sama dengan sumber yang Bapak Ibu baca. Ya kita cari benang merahnya saja. Oke, lanjut. Kita bayangkan kelas yang Bapak Ibu ajar saat ini. Nah, karena kita belum belajar saat ini yang sudah ajar. Bayangkan lagi. Sudah dapat? Sudah ya? Oke, lanjut. Nah, kalau kita ingat satu persatu murid kita, ingat murid kita satu persatu yang sudah lulus. Tadi kalau saya ingatnya tadi Rejana sudah lulus ya. Apalagi Putri, iya Bayu dari IPA. Siapa lagi kita ingat murid-murid yang membekas di hati kita. Dewa Ringga, lulus Budes, Budes. Kita satu masalah, ya. Banyak sekali. Nah, setiap anak-anak yang kita sebutkan tadi kan karakteristiknya berbeda. Irgi, ya, banyak sekali, Masya Allah. Anak-anak kita itu ternyata mungkin sama lah. Saya juga tidak munafik, tidak boleh bahwa saya dulu juga punya pikiran yang sama bahwa gitu ya. Tapi setelah inilah yang saya dapat dari pendidikan guru penggerak, ternyata apa yang saya lakukan itu sama. Ya, jadi itulah saya mendorong, memotivasi adik-adik yang masih semangat-semangat ini untuk ikut pendidikan guru penggerak. Karena banyak sekali ilmu yang kita dapat ya Ibu Lady ya. Ternyata yang saya kira saya sudah benar, ternyata salah. Yang saya lakukan ternyata hebat, ternyata belum apa-apa. Nah, di sana banyak sekali
sekali ilmu yang kita dapat. Selama ini kita kalau melihat anak kita salah, apa yang kita lakukan coba? Marah, lagi. Nasihat, bagus. Ada lagi. Kasih ulangan mendadak. Nah itu kan ya. Ayo maju ke depan, kerjakan soal, gitu ya. Lihat, ayo putih, maju ke depan, kerjakan. Nah itu berkata Bapak Ibu kurang bagus. Jadi di sini Bapak Ibu kita sebagai guru itu punya 5 pusat kontrol terendah kita itu sebagai pemimpin. Itu padahal yang sering kita lakukan. Iya, ya, dikit-dikit terlambat push up, betul? Tegak di depan, itu Pak Sekti. Terlambat push up. Nah, kalau katanya sih pendidikan, kalau kata Pak Septian. Tapi itu adalah pengalihan kata dari hukuman. Ya. Kemudian level yang kedua, kita ini adalah sebagai pembuat merasa bersalah. Jadi siswa itu salah, kita buat dia jadi merasa bersalah sepanjang. Tuh kan, lagi-lagi kamu terlambat. Kamu nak buat ibu kena marah apa sama wali kelas kamu? Kamu nak pengen ibu kena marah sama kepala sekolah apa? Nah, kalimat-kalimat kita itu membuat siswa merasa bersalah. Walaupun masih ada Bu Trisna yang jadi aja ya, sebodoh lo katanya kan. Nah, tapi posisi kontrol kita yang ketiga itu sebagai teman. Nah, itu juga pernah saya lakukan. Oh ini Bu, maaf terlambat, sudah silakan duduk. Itu berarti kita sebagai teman. Ya, setelah itu. Nah, posisi yang keempat itu sebagai pemantau. Di mana pemantau ini dia bersikeras memegang teguh pada peraturan. Terlambat, tegak. Walaupun itu salah satu bentuk hukuman. Tapi pemantau dia berdasarkan peraturan. Tidak serta-merta dia memberi hukuman yang kita berikan atau sanksi yang kita berikan kepada si anak dalam posisi pemantau itu sudah ada draftnya. Jadi kita tidak menyalahi. Nah, posisi paling tinggi kita sebagai guru adalah sebagai manajer. Nah, siapa diri kita yang sudah sebagai manajer? Kalau saya belum, masih menuju. Ya, manajer itu dia mengelola semua, menyelesaikan masalah tanpa harus menghukum, tanpa harus membuat merasa bersalah. Nah, itulah Bapak Ibu, bagaimana karakteristik setiap anak kelas Anda? Kita sendiri yang tahu. Kemudian, tahukah Anda apa kekuatan mereka? Nah, itu kata saya tadi, jangan cari kelemahannya. Pandanglah itu sebagai suatu kekuatan yang dia suka tidur di kelas. Kalau banyak sekali siswa saya yang tidur di kelas, dan anggaplah itu sebagai kekuatan. Nah itu nanti kita cari bersama bagaimana mencari kekuatan di balik anak yang suka tidur tadi. Ya. Apa minat mereka? Kemudian siapa yang memiliki keterampilan menghitung paling baik di kelas? Ketika kita lihat, banyak sekali mereka satu yang harus kita bahas lagi Bu Ayu. Nah, coba kita bayangkan ilustrasi. Ini yang kata Ibu Sri, ada ulangan Bu Sri. Ada soal Bu Sri. Ya. Nih, kita bayangkan ilustrasi kelas ini. Ibu Susanti adalah guru kelas 3 SD dengan jumlah murid sebanyak 32 orang. Saat ini, itu kurang iya harusnya ya. Saat ini ia sedang mengajarkan materi tentang perkalian, guru matematika ini, tematik. Saat diberikan tugas menyelesaikan soal-soal perkalian, di antara 32 murid di kelas tersebut, Bu Susanti melihat ada 3 orang murid yang selesai lebih dahulu. Karena dia tidak ingin ketiga murid ini tidak ada pekerjaan dan malah mengganggu murid lainnya, akhirnya ia memberikan lembar kerja tambahan untuk 3 anak tersebut. Jadi jika anak-anak lain mengerjakan 15 soal perkalian, maka 3 anak tersebut memberikan 25 soal. Oke, kita bayangkan dulu ya. Nah, siapakah Ibu Susanti? Bukan itu pertanyaannya. Lanjut. Ya. Nah, coba ini tugas mandiri yang kita coba renungkan. Berdasarkan ilustrasi cerita tersebut, menurut Anda, apakah strategi yang dilakukan Ibu Susanti sudah tepat dengan menambah soal tadi? Nah, jika iya mengapa?
Jika tidak, mengapa? Oke. Kemudian apakah ada alternatif lain yang dapat dilakukan oleh Ibu Susanti? Ya, tentu ada ya. Jika Anda adalah Ibu Susanti, apa yang akan Anda lakukan? Jelaskanlah mengapa Anda melakukan tersebut. Lanjut Bu Susanti. Lanjut Bu Ayu. Nah, tugas mandiri ini hanya untuk bahan renungan kita Bapak Ibu. Gak usah dijawab, saya belum siap hadiah. Sudah ada permen. Ada permen. Oh, ada permen. Ini tadi ada titipan dari Bu Ira, sama seperti tadi karena buah-buahannya sudah habis. Ini sesi pertama. Ini sesi kedua, bagi Bapak Ibu yang memberikan tanggapan, saran dan pertanyaan. Ini ada hadiah permen. Bu Dewi akan Terima kasih panitia. Ya, oke. Tenang Bapak Ibu, nanti ada pertanyaan lagi di slide-slide berikutnya. Nah, next dulu. Ayo Bu Ayu nanya. Nah, sekarang kita masuk kepada inti dari pembelajaran diferensiasi. Kenapa tadi saya banyak bercerita dulu Bapak Ibu? Karena itu nanti arah kita menuju pembelajaran diferensiasi. Jangan langsung Dapat hadiah tapi tiba-tiba. nggak permen. Pembelajaran diferensiasi adalah, nah, tapi kita nggak latar belakang nih. Ya, lanjut. Nah, lagi-lagi latar belakang ini saya. Saya mau membuka pemikiran Bapak Ibu dulu, wawasan Bapak Ibu dulu, sehingga tanpa saya sebutkan, Bapak Ibu sudah tahu pembelajaran diferensiasi dari beberapa latar belakang dan kasus-kasus nantinya di sini. Setiap hari tanpa disadari kita guru dihadapkan pada keberagaman yang banyak sekali bentuknya, sehingga seringkali kita harus melakukan banyak pekerjaan atau membuat keputusan dalam satu waktu. Betul? Betul. Misalnya nih, saat mengajar di kelas, seorang guru mungkin harus membantu satu murid yang kesulitan. Ibu, ada kan yang tanya Bu, jadi saya gimana Bu? Sementara itu, di waktu yang sama kita harus mengatur cara bagaimana kelas dalam keadaan kondusif. Betul ya? Pada saat kita mendatangi si A, mulai nih, kayak suara tawon. Nah, itu, kemudian lanjut Bu Ayu. Next. Nah, usaha guru untuk menyesuaikan proses pembelajaran tadi itulah yang dinamakan pembelajaran berdiferensiasi. Jadi bagaimana siasat kita, bagaimana cara kita untuk mengelola kelas sehingga kita dapat mencapai tujuan tanpa mengabaikan seluruh siswa. Jadi pembelajaran diferensiasi ini banyak dapatannya memiliki holistik, ya, inklusif, berpihak pada murid. Dapat tiga-tiganya dapat di dalam pembelajaran ini. Lanjut. Nah, menurut Tomlin Stone, dalam kelas yang mengimplementasikan pembelajaran berdiferensiasi, seorang guru melakukan upaya yang konsisten. Itu yang boleh kita lakukan Bapak Ibu. Dan aura ini bagus, di kelas kita bagus tuh. Dan besok aura sedang jelek, ada anak yang mengganggu kita tadi, buyar. Nah itu kita tidak konsisten. Saya sendiri juga mengakui bahwa saya belum konsisten. Nah, lanjut. Jadi pembelajaran berdiferensiasi itu bukan berarti bahwa guru harus mengajar 32 murid dengan cara yang berbeda, bukan. Ya, bukan Bapak Ibu. Ini yang saya dapat ya. Nanti tolong di-share kalau misalnya Bapak Ibu dapat ilmu yang lain ya. Nah, kemudian bukan pula bahwa berarti guru harus memperbanyak soal. Ya, memperbanyak soal untuk murid yang lebih cepat bekerja. Seperti tadi ya. Dan pembelajaran berdiferensiasi juga bukan berarti guru harus mengelompokkan yang pintar dengan pintar, yang kurang dengan yang kurang, bukan juga. Kemudian bukan pula memberikan tugas yang berbeda. Nah, seperti apa sih diferensiasi ini? Tambah penasaran? Iya, sama. Lanjut Bu Ayu. Pembelajaran berdiferensiasi bukan pula sebuah pembelajaran yang semrawut. Lari sana, lari situ gurunya. Murid di sini diam, di sana ribut, walaupun kenyataannya gitu ya. Gak bisa kita pungkiri, memang itu kenyataan. Kemudian dan karena guru itu bukan malaikat katanya di sini, bukan malaikat bersayap atau Superman yang bisa lari sana lari sini dalam satu kesempatan dalam memenuhi kebutuhan siswa tadi. Bukan seperti itu Bapak Ibu. Jadi kita jangan dulu susahnya
siswa kita 40 kabarnya. 50 banyak. Variasi ya, ada 40, ada 3, Masya Allah, sama besar ya pasti. Lalu seperti apa sih sebenarnya pembelajaran diferensiasi ini? Lanjut. Ya. Pembelajaran berdiferensiasi ini adalah serangkaian keputusan yang masuk akal, Bapak Ibu. Berarti kalau nggak masuk akal menurut Bapak Ibu jangan dilakukan. Yang masuk akal aja. Yang dibuat oleh guru yang berorientasi pada kebutuhan murid. Ingat, orientasinya kebutuhan murid, bukan kebutuhan kita. Itu yang kita salah nanti ya. Kita luruskan pemikiran kita. Jadi kita memang punya hak merdeka mengajar. Seperti itu Bu Melia, Bu Trisna. Kita punya hak merdeka mengajar, tetapi tetap orientasinya pada murid, bukan kepada kita. Lanjut. Jadi keputusan yang dibuat, walaupun kita diberi kewenangan untuk mengambil keputusan, kita harus berorientasi, harus terkait dengan apa? Yang pertama kurikulum. Kita nggak boleh walaupun kita diberi kebebasan memilih pola mengajar, bagaimana caranya, tetap kita harus ada nih kaitannya dengan kurikulum. Oke, lanjut. Kemudian kaitannya dulu bagaimana guru menanggapi atau merespon kebutuhan belajar murid. Ya, jadi ada kaitannya di situ. Dan semena-mena kita memang diberi kemerdekaan mengajar. Lanjut. Bagaimana guru menciptakan lingkungan belajar yang mengundang murid untuk terus belajar dan bekerja keras. Lanjut. Bagaimana manajemen kelas yang efektif. Lanjut. Penilaian berkelanjutan. Terus. Nah, sekarang kita lihat lagi kembali ke Ibu Susanti tadi. Nah, dari cerita yang sudah sebelumnya berarti Ibu Susanti itu sudah diferensiasi atau belum? Belum. Jadi memberi tambahan soal kepada siswa kita yang sudah lebih dahulu selesai itu bukan keputusan yang tepat, ya. Karena di sini ada karena tambahan soal diberikan dengan tujuan agar anak tersebut tidak mengganggu. Itu kan tujuannya ya. Orientasinya salah. Kemudian ketiga murid tersebut kemungkinan membutuhkan tingkat kompleksitas yang lebih tinggi untuk memenuhi kebutuhan belajarnya. Nah itu solusinya, itu bisa memberikan soal yang lebih menantang. Jangan menambah dengan soal dengan karakteristik yang sama. Nah, itu kalau kurikulum 2013 namanya pembentangan. Jadi seperti kata Bu Meli, gak jauh-jauh beda kok sebenarnya IKM ini dengan kelas 13. Hanya namanya aja mungkin lebih dibuat lebih simpel aja. Kalau yang sekarang profil belajar Pancasila, kalau dulu penilaian ada 5-6 dimensi, kalau yang dulu hanya sikap sosial, sikap spiritual. Ya, kalau dulu kita ada penilaian keterampilan, project, bodoh-bodoh lain, sama. Kemudian lanjut. Nah, pembelajaran berdiferensiasi haruslah berakar pada kebutuhan belajar murid dan bagaimana guru merespon kebutuhan murid belajar. Nanti ada beberapa kasus Bapak Ibu ya, kasus-kasus yang saya munculkan ya untuk bahan pemikiran kita. Mungkin kasus yang saya munculkan itu tidak sama persis dengan apa yang kita rasakan, karena setiap kita punya problematika masing-masing di kelas. Ya, yang saya alami mungkin tidak sama dengan yang Bu Tom alami, walaupun kami mengajar di kelas yang sama, begitu ya, dengan anak yang sama. Jadi problematika kita berbeda-beda. Jadi kita tidak bisa mengatakan si A itu salah konsepnya, saya yang benar, nggak bisa. Karena kita punya konsep masing-masing, punya cara masing-masing dan lingkungan yang berbeda. Walaupun guru kelasnya sama, siswanya sama, situasinya bisa berbeda. Jam pagi dengan jam siang kan sudah membuat beda itu ya. Siang udah lapar, pagi mungkin anak ngantuk, wah banyak sekali dibagi belajar gue. Nah, kebutuhan belajar murid itu ini paling tidak didasarkan pada 3 aspek. Ini nanti yang menjadi landasan kita untuk pembelajaran berdiferensiasi. Yang pertama, kesiapan belajar murid. Kedua, minat murid. Yang ketiga, profil belajar murid. Nanti saya berikan contohnya bagaimana kita melakukan 3 aspek ini. Lanjut Bu Ayu. Nah, coba kita pikirkan lagi. Apa yang Bapak Ibu pikirkan ketika mendengar kata kesiapan belajar
belajar. Siap-siap permen. Siapa yang mau bantu? Kesiapan belajar apa? Kesiapan belajar kita oriented ke siswa ya. Ya. Ada yang memikirkan bagaimana kalau sudah memikirkan kesiapan belajar apa yang ada dalam pikiran kita? Belum? Ini permen masih ada, sedang mengerjakan. Oke, coba Bu Mimi. Iya, permen. Mencoba menjawab kesiapan belajar itu kan kalau kita tanya ke muridnya atau di siswa, siapa yang sudah membaca sebelumnya materi yang kita pelajari hari ini di rumah. Jadi tanya persiapan mereka mempelajari sebelum kita belajar di kelas, baik itu literasi, numerasi, kalau kami fisika ada matematikanya juga. Gitu deh. Nah, permen. Nah, berapa itu? Terima kasih. Teriak dulu buat Ibu Mimi. Terima kasih betul sekali ya. Itu salah satu dari kesiapan pelajar dengan cara adalah sejauh mana siswa mempersiapkan materi yang akan dipelajarinya untuk esok hari. Capek ya Bapak Ibu ya, sama. Capek? Kita relate dulu. Ya. Lanjut Bu Ayu. Saya sengaja menyiapkan slide-nya banyak ya Bapak Ibu. Slide-nya banyak, pula PPT-nya. Dia ada PPT 2. Mungkin tidak bosan. Nah, oke. Jadi kesiapan belajar readiness ya, perlu diingat bahwa bukanlah tentang intelektualitas. Ya, bukan intelektualitas. Lebih kepada informasi tentang pengetahuan atau keterampilan yang dimiliki murid saat ini sesuai dengan pengetahuan atau keterampilan yang baru akan diajarkan. Nah, nanti ada contohnya kok, tenang. Kemudian kapasitas untuk mempelajari materi atau konsep adalah sebuah tugas yang mempertimbangkan tingkat kesiapan murid yang akan membawa murid keluar dari zona nyaman. Mereka akan memberikan mereka tantangan, namun dengan lingkungan belajar yang tepat dan dukungan yang memadai. Itu maksud kenapa kita perlu kesiapan belajar. Lanjut Bu Ayu. Ini bukan intelektualitas, lebih kepada informasi tentang pengetahuan atau keterampilan yang dimiliki murid saat ini sesuai dengan pengetahuan atau keterampilan yang baru diajarkan. Nanti ada contohnya kok, tenang. Kemudian kapasitas untuk mempelajari materi atau konsep adalah sebuah tugas yang mempertimbangkan tingkat kesiapan murid yang akan membawa murid keluar dari zona nyaman. Mereka akan memberikan mereka tantangan, namun dengan lingkungan belajar yang tepat dan dukungan yang memadai. Itu maksud kenapa kita perlu kesiapan belajar. Lanjut Bu Ayu. Nah ini kesiapan belajar. Contoh, Ibu Lili. Tadinya mungkin Lili kali ya. Bu Lili akan mengajar pelajaran matematika atau Ibu Rina, gitu ya. Tujuan pembelajaran yang ditetapkan adalah menyajikan dan menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan keliling bangun datar. Nah ini berdasarkan asesmen yang dibuat sebelum pembelajaran, Bu Lili melihat beberapa muridnya telah memiliki pemahaman konsep keliling baik. Namun beberapa murid lainnya belum memiliki pemahaman itu. Dia mencatat bahwa ada juga anak-anak yang belum lancar melakukan operasi itu. Ibu Ayu. Nah ini kegiatan pembelajaran yang dilakukan oleh Ibu Lili. Nah, terlalu panjang saya baca ya. Nanti saya kasih aja PowerPoint-nya Bapak Ibu ya. Oke lanjut. Nah, yang kedua yang harus kita jadikan landasan kita dalam melakukan pembelajaran berdiferensiasinya adalah kita harus memperhatikan minat murid. Minat murid itu merupakan suatu keadaan mental yang menghasilkan respon terarah kepada suatu situasi atau objek tertentu yang menyenangkan dan memberikan kepuasan diri. Nah, jadi di sini kita membantu murid menyadari bahwa ada kecocokan antara sekolah dan kecintaan mereka sendiri untuk belajar. Memang Bapak Ibu, apa yang kita lakukan itu butuh proses ya Bapak Ibu ya. Gak mungkin sekali belajar kita langsung bisa, dan juga dengan anak-anak kita. Sekali kita ngajar belum tentu dia langsung bisa. Apalagi pengalaman pribadi saya mengajar matematika. Sebulan, 2 bulan itu belum bisa mencapai. Belum
bisa mencapai target. Nah, tetapi ini yang nanti kita diberikan di kurikulum Merdeka. Itu kita bukan akademiknya yang jadi prioritas utama kita. Kita perbaiki nanti sama-sama pola pikir kita. Nanti Bu Ayu. Ya, jadi area minat. Jadi minat anak-anak kita ini kan berbeda-beda. Ya. Jadi area minat tuh ada dalam bentuk seni, literasi, teknologi, atletik, ilmu sains. Nah, tergantung kita nanti. Ayo, Leni, kan repotnya kita nak mendata minat anak siko-siko. Ayo, nggak jadilah aku nak pakai diferensiasi. Nah, ya, oke, lanjut. Nanti ada bagaimana caranya. Nah, contoh guru yang memperhatikan kebutuhan murid. Ibu Putih atau Ibu Bibian saya ganti ini mengajarkan murid-muridnya keterampilan membuat teks prosedur. Setelah selesai mendiskusikan tentang apa dan bagaimana membuat teks prosedur, Bu Putih lalu meminta murid berlatih membuat skrip teks prosedur tersebut. Setiap murid diperbolehkan untuk menulis dengan topik sesuai dengan minat mereka. Jadi kebebasan di sini maksudnya ya. Misalnya anak yang memiliki minat terhadap memasak boleh membuat teks prosedur tentang memasak. Anak yang senang olahraga boleh membuat teks prosedur tentang olahraga. Yang penting judulnya teks prosedur. Oke, lanjut. Nah, yang ketiga, profil belajar murid mengacu pada bagaimana kita sebagai individu paling baik belajar. Nah, profil. Nah, kita ini punya profil yang berbeda-beda Bapak Ibu. Nah, seperti yang tadi saya sampaikan, ada yang profil auditory, ada yang profil kinestetik, ya, ada yang profil visual. Ada juga ketiga-tiganya itu dimiliki oleh satu anak, ada multi audiovisual sekalian kinestetik, ada juga. Nah, sama kita di sini juga punya beragam profil. Dan itu kita harus memahami anak bagaimana lagi Bu, alangkah banyaknya diferensiasi ini. Oke, lanjut. Profil belajar murid itu terkait dengan preferensi terhadap lingkungan, pengaruh budaya dan gaya belajar. Jadi nanti mungkin kita lagi digarisbawahi kepada gaya belajar ya. Oke, lanjut. Contoh bagaimana seorang guru memberikan perhatian kebutuhan belajar berdasarkan profil murid. Di sini saya ambil aja garis bawahnya bahwa di sini ada seorang guru yang mengajar pelajaran IPA yang ingin mendemonstrasikan pemahaman mereka terhadap habitat makhluk hidup. Nah, Pak Biologi, Pak Habib. Nah, Pak Neon mengetahui bahwa murid yang diajarkan itu ada yang visual, ada yang auditory, dan ada yang kinestetik. Bagaimana Pak Neon untuk memenuhinya? Nah, ini yang dilakukan Pak Neon. Boleh kita contek dari kalau seandainya sesuai dengan kita. Saat mengajar, Pak Neon menggunakan gambar atau alat bantu visual. Di saat ngajar ya. Kemudian dia juga bisa menyediakan video yang dilengkapi dengan penjelasan lisan. Jadi jangan hanya video saja, ada penjelasan lisan. Biasanya kan ada teksnya ya. Nah, kemudian beberapa sudut belajar di display informasi. Buat namanya itu kayak dari kantor-kantor itu dengan yang mau kita ajarkan. Kemudian menyediakan tempat-tempat yang berbeda agar anak yang kinestetik tadi bisa bergerak. Jadi anak yang kinestetik ini nggak betah Bapak Ibu duduk manis seperti Ananda gitu ya. Kinestetik dia ternyata dia nggak bisa duduk manis di kursi kesana kesini. Nah, kita sebagai guru mensiasatinya, berikan beberapa kertas yang dia bisa kesana, membantu kesana lagi, kesana lagi. Oke, lanjut lagi di sini. Ini mungkin bisa dipercepat lagi Bu. Ya. Karena kita keterbatasan waktu. Sampai 12 ya. 12. Ya. Ya, itu sudah dipercepat atau dipercepat. Oke. Agak kebut. Ya, oke lanjut. Karena pembelajaran berdiferensiasi ini harus lebih banyak contoh ya, kasus-kasus. Karena kata Ibu Meli, nanti di kelas mereka yang sudah lulus itu ujiannya bukan lagi tentukan lah, bukan nanti bagaimana menganalisa kasus. Jadi kasus-kasus ini contoh-contoh yang nanti bisa kita terapkan. Lanjut. Nah,
Jadi contoh skenario di sini nanti bisa saya sering berikan saja Bu Layu ya. Lanjut. Next, sudah mau habis kok Bu ini. Ada yang intinya nanti. Terus lanjut. Terus sebenarnya saya lebih ingin memberikan skenario ini karena itu sebenarnya praktek yang harus kita butuhkan. Kalau definisi itu banyak sekali. Bapak Ibu bisa cari aja di YouTube, banyak di segala macam sumber, banyak sekali pembelajaran diferensiasi. Tapi kadang-kadang apa yang kita baca itu sedikit berbeda dengan apa yang kita praktekkan. Sama saya demikian. Oke. Terus ini kayaknya sudah mau habis slide 1, ada slide 2 yang cara-cara. Jam 12 kan? Sudah diperkirakan. Oh, tenang aja. Nah, oke. Ada Bapak Ibu guru yang ingin bertanya Bu Leni, ya? Tapi kayaknya timbul banyak pertanyaan dari yang disajikan oleh Bu Leni. Oke, ya. Oke, langsung ke intinya ini ya. Kita sebelum ke sini nomor 1 slide 1 coba Bu Ayu. Ya nih, Bu Ayu. Oke, Bapak Ibu yuk. Sebentar boleh saya minta waktunya. Kita tepuk tangan dulu yuk. Nah, kalau saya bilang tepuk 1, Bapak Ibu tepuknya sekali ya. Kalau saya bilang tepuk 2, tepuknya 2 kali ya. Kalau tepuk 3 berarti 3 kali, kalau tepuk 4 kali. Nah, boleh nanti secara acak. Konsentrasi. Jadi ini yang saya ajarkan di anak saya bagaimana melatih konsentrasi. Oke? Tepuk 1. Ya, ada 2. Tepuk 2. Tepuk 3. Tepuk 1. Tepuk 3. Tepuk 4. Tepuk 1. Tepuk 2. Tepuk 3. Ya, 4. Tepuk 4. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Ya. Oke, lanjut. Ini saya akan meneruskan bagaimana cara kita membuat pembelajaran diferensiasi. Wah, Ibu Leni sudah panjang lebar tadi, apa sih maksudnya? Nah, tadi saya membuka wawasan kita dulu, ya, karena saya belajar itu tidak langsung mencari definisi. Itu cara belajar saya. Kan saya mau lanjut ke proses. Boleh gitu Bu Vera, ya, boleh. Jadi dia pada saat tahap ini dia telah melaksanakan diferensiasi konten. Setelah ini lanjut ke proses. Iya. Iya. Iya, boleh. Setelah kita memberikan questionnaire dari mana kita tahu kan anak itu di mana minatnya, profilnya, kemudian kesiapannya. Nah, kita memilih diferensiasi konten. Sementara kemudian kita tahu Oke. Lanjut lagi. Oke, Bu, berarti kalau kita memilih diferensiasi konten, ya, artinya kita mempercayai nggak yang kita beda-bedakan. Setelah kita memberikan questionnaire, kita tahu anak itu beda-beda. Di sini ada 3 tingkatan minatnya. Ada yang sangat minat, tinggi, sedang, kurang. Nah, ketika diferensiasi konten, dirancang pembelajaran kita apakah kita menyediakan 3 sesuai dengan kemampuan anak. Iya, ini kan kita. Selain itu, guru juga mempersiapkan bahan berbentuk audio, video, dan website. Jadi dari minat anak tadi, si guru bukan hanya menyiapkan gambar, tapi dia juga menyiapkan audio, video. Jadi anak yang senang audio, dia mendengar, yang senang video, dia video. Begitu. Jadi guna asesmen tadi kita sudah mempersiapkan, makanya memang sedikit repot.
rapot. Iya. Ya, bukan hanya ngajar. Nah, kita siapkan semua tiga. Kalau mau 3 anak tadi punya profil 3-3, kita siapkan 3-3. Seperti yang dilakukan oleh guru biologi ini, dia juga menyiapkan video, audio, atau website yang bisa ditonton. Nah, untuk tahap ini, si guru biologi telah melakukan diferensiasi konten. Itu maksud saya ya. Bisa dipahami Bapak Ibu ya. Nah, nanti bagaimana sih yang dikatakan diferensiasi proses? Iya. Paham ya? Nah, diferensiasi proses ini kita berkaitan dengan langkah-langkah pembelajaran yang berlangsung di kelas. Apakah pembelajaran dilakukan secara individu atau berkelompok? Apakah siswa mengerjakan tugas secara mandiri atau berkelompok? Apakah dikerjakan sambil mendengarkan musik atau senyap? Apakah duduk di lantai atau duduk di kursi? Apakah perlu bimbingan intensif atau hanya sedikit saja bimbingan? Apakah materi disampaikan cepat atau lambat? Itu terjadi di dalam proses pembelajaran kita. Nah, kalau si guru tersebut dari 3 kuesioner tadi, dia sudah memilih, oh ternyata anak ini ada yang senang lambat. Nah, nanti kita variasikan Bapak Ibu cara mengajar kita, ya, dengan metode strategi banyak sekali yang sudah kita pelajari. Nah, seperti ini, ya. Menurut Tomlinson, diferensiasi proses dekat dengan variasi strategi dan metode yang dilakukan guru untuk mencapai tujuan pembelajaran seperti misal, gitu ya. Metode. Jadi kita di sini metode strategi yang sudah kita kerjakan dulu. Nah, sering mungkin ya Bapak Ibu think spare gitu ya, tun, vertikal, ya, atau role model. Nah, berbagai macam model pembelajaran itu ternyata namanya diferensiasi proses. Nah, gitu maksudnya ya. Jadi kalau kita sudah melaksanakan metode pembelajaran yang kita lakukan itu, berarti kita sudah melakukan diferensiasi loh. Hanya saja kita belum tahu kalau itu namanya diferensiasi proses. Ya. Nah, untuk tahapan ini si guru telah melakukan proses. Nah, mau dia melanjutkan sampai produk itu lebih bagus lagi. Nah, tidak harus satu kali belajar kita langsung produk kan? Iya. Salah satu, kalau seandainya kita pada saat itu materi langsung ulangan, ya, misalnya Bu Arina sering langsung post-test, pre-test ya. Nah, berarti Bu Rina sudah langsung produk. Nah, gitu ya. Tapi kalau kita tidak menghasilkan, tidak apa-apa. Begitu. Coba lanjut. Nah, jadi sekarang kita ke diferensiasi produk. Produk dalam pembelajaran diferensiasi ini merupakan tagihan atau hasil yang diharapkan dari siswa setelah proses pembelajaran. Nah, bisa dalam 1 unit atau 1 KD gitu ya, atau boleh setelah 1 semester juga boleh ternyata. Tidak harus 1 kali pertemuan kita langsung diferensiasi produk. Nah, ini yang saya pelajari dan yang saya tangkap ya. Kemudian boleh juga tuh 1 tahun malah dari sumber yang saya baca ya. Yang penting ada produk, portofolio kalau zaman kita kan 13 itu ya, ada portofolionya, produk yang dihasilkan itu tidak harus dalam bentuk soal-soal. Bisa nih kalau kayak ini kumpulan puisi, ya, karangan, cerpen, pidato, presentasi, diagram, apapun itu. Nah, jika kita sudah membuat siswa menghasilkan produk, artinya kita sudah melaksanakan diferensiasi produk. Betul ya. Jadi kita tidak usah terlalu sulit membayangkan diferensiasi. Ya, sebenarnya diferensiasi itu sudah kita laksanakan. Hanya mungkin tidak terstruktur, tidak rapi, tidak terdokumentasi, tidak tahu namanya. Lanjut. Nah ya, tetapi Bapak Ibu kita produk yang dihasilkan anak tadi harus ada pedomannya, sesuai nggak sih? Nah, pertama produk tersebut harus memberikan tantangan dan keragaman, dan yang kedua memberikan pilihan cara mengekspresikan. Jadi walaupun anak kita beri kebebasan, betul kita masih dalam monitor kita. Tentu saja guru tetap memperhatikan kualitas produk, bukan asal jadi, ya. Dan bagaimana siswa menghasilkan produk, siswa menghasilkan produk yang diharapkan. Lanjut, dikit lagi selesai.
Nah, jadi pembelajaran diferensiasi ini kita simpulkan Bapak Ibu ya, bukan pembelajaran individu, juga bukan kelompok. Nah, kemudian pembelajaran ini diferensiasi itu bukan pembelajaran yang kacau, yang saya ceritakan seperti apa tadi kan, kita bukan superhero. Kemudian bukan juga pembelajaran yang mengelompokkan siswa yang homogen. Nanti ada kecemburuan sosial seperti yang kita dengar Ibu Tony kemarin. Kalau kita mengelompokkan yang homogen tadi. Kemudian bukan pula pembelajaran yang memakai baju yang sama. Jadi saya kasih tanda kutip itu hanya kiasan, ya. Artinya bahwa kita tidak bisa memperlakukan sama dengan yang kita inginkan. Kita yang menyesuaikan siswa. Jadi pembelajaran diferensiasi ini memiliki esensi fokus pada pembelajaran bermakna, pemberdayaan siswa, sekaligus memonitor keragaman kegiatan di kelas secara bersamaan, kemudian mengelompokkan siswa secara fleksibel. Jadi tidak harus pintar dengan pintar, bukan ya? Inilah strategi kita ya. Bagaimana strategi kita dipertahankan di sini. Kemudian menampung kekuatan siswa di beberapa bidang dan mungkin lemah di bidang yang lain. Jadi kita jangan menjudge anak. Maafnya, buyar gitu ya, karena mungkin dia punya kelebihan di bidang yang lain. Lanjut Bu Ayu dikit lagi. Nah, tujuan, muaranya, apa pembelajaran diferensiasi ini adalah berpihak pada murid. Karena semua yang kita lakukan di sini Bapak Ibu memang muaranya adalah ke murid. Seperti yang awal saya katakan di depan tadi bahwa kita ini sebagai tugasnya melayani murid. Tapi mohon maaf, melayani di sini jangan dikategorikan yang lain ya. Karena sering ada orang misunderstanding dengan kata melayani, bukan ya? Melayani di sini artinya kita memenuhi kebutuhan siswa dalam hal konteks belajar, bukan dalam konteks yang lain. Nanti kita jangan salah kaprah. Tadi Bu Ayu. Nah, sekian. Nah, demikianlah Bapak Ibu ya. Jadi dari yang kita dapat tadi, kita tidak usah berpikir payah, tidak usah berpikir susah. Boleh untuk tahap awal ini kita melakukan satu persatu, mau sekaligus 3 sampai menghasilkan produk, boleh. Tapi jangan lupakan 3 komponen dasar tadi untuk sebagai pedoman kita merancang pembelajaran diferensiasi seperti apa yang mau kita terapkan. Demikian Bapak Ibu hebat, Bapak Ibu yang saya hormati, Bapak Ibu yang sehat, Bapak Ibu yang soleh dan solehah. Paparan dari saya hanya manusia biasa Bapak Ibu. Mungkin saya mau cari dulu latar belakangnya, kasus-kasus yang akan membawa kita, mengiring kita, membawa kita memahami apa itu diferensiasi. Nah, jadi tadi saya sudah berikan beberapa kasus-kasus. Oh, ternyata pembelajaran diferensiasi ini yang bisa kita lakukan di kelas ini nih. 3 hal ini. Kesiapan belajar, minat belajar, dan profil belajar. 3 ini harus ada di pembelajaran diferensiasi. Dan pembelajaran diferensiasi, lanjut Bu Ayu. Nah, kita harus melakukan asesmen. Nah, itu tadi yang harus saya berikan caranya, ini dari beberapa contoh. Memang Bapak Ibu tidak semudah kita membalikkan telapak tangan. Perlu kerja ekstra bagi kalian yang mager, bagi Bapak Ibu yang mager tidak mau melakukan perubahan, memang ini terlihat berat. Karena nambah gawe, serah nambah gawe ini. Karena kita harus melakukan asesmen diagnostik untuk melihat 3 hal tadi: kesiapan, minat, profil. Itu yang jadi landasan kita nanti mau membuat skenario pembelajaran seperti apa yang namanya diferensiasi yang sedang booming viral. Pembelajaran IKM ini. Lanjut Bu Ayu. Nah, asesmen ini kita bisa lakukan dengan, Bapak Ibu mungkin sebenarnya sudah melakukan ini, hanya belum tahu istilahnya aja diferensiasi ini ya. Kuesioner, observasi atau wawancara. Nah, kita kan sudah punya di Google Form, ya. Boleh tuh dibuat kuesioner ke anak untuk melihat kesiapan belajarnya. Buat aja pertanyaan-pertanyaan pemantiknya untuk tahu. Kemudian lanjut. Nah, contoh guru sejarah, Ibu Des. Tapi seorang guru sejarah ingin mengajarkan materi tentang Roma, darah, maksudnya bukan squid. Maka guru tersebut lebih dahulu mengadakan asesmen diagnosis
kesiapan belajar, minat belajar dan profil. Jadi 3 ini harus ada ya Bapak Ibu ya, begitu yang saya belajar dulu ya. Lanjut. Nah, minat siswa diketahui dengan meminta siswa mengisi kuesioner tentang apa saja yang mereka ingin pelajari. Ingat dulu, apakah ingin tahu ibu kotanya saja, luas daerahnya, begitu ya. Kemudian kesiapan belajar, kuesionernya tentang apa yang sudah siswa ketahui, itu masuk dalam kesiapan belajar. Kemudian profil kuesioner kita bisa berisikan pertanyaan bagaimana cara belajar yang mereka inginkan. Jadi dalam satu kuesioner bisa mencakup 3 hal tadi Bapak Ibu. Ini nanti cara kita. Minat, kesiapan, minat, profil. Ya, 3 itu masuk. Nah, apa yang diinginkan? Minat, apa yang sudah diketahui? Kesiapan, ingin seperti apa? Nah, itu sudah ada gambarannya Bapak Ibu ya. Nah, iya, itu bisa seperti itu kita kaitkan. Tetapi mungkin kita jangan terlalu tinggi dulu memilih apa saja dulu lah. Anak itu kadang-kadang berpikir sederhana aja dulu. Yang penting kalau aku misalnya matematika, anak tahu kali-kali yang bahagia rasanya. Ya enggak? Mungkin sama enggak perasaan kita busuk. Nah, melihat dia lancar kali-kali sudah bahagia. Karena jangan salah Bapak Ibu, anak SMA banyak yang belum hafal. Lanjut. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, dari 3 tadi ya, baru kita merancang pembelajaran diferensiasi. Setelah 3 hal tadi kita dapat, kita pilih nih, ada 3 pembelajaran diferensiasi yang sudah disampaikan sampai mulai ini ya. Konten, proses, dan produk. Pilih salah satu ini, jadi kita jangan pilih yang pusing-pusing. Mengkombinasi 2, 3 pilih 1, pilih 2, pilih 3. 3-3-nya mau diambil sekaligus kita rangkai dalam satu kali pembelajaran itu lebih bagus. Tapi kalau kita belum mau repot, satu aja dulu. Apa yang orientasi kita? Kontenkah, proseskah, produkkah? Nah, kita lihat satu persatu. Apa itu konten? Lanjut Bu Ayu. Nah, diferensiasi konten itu berkaitan erat dengan apa yang dipelajari siswa. Konten ya? Konten. Di sini guru harus memilih atau mempertimbangkan materi apa dan dalam bentuk apa yang sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan siswa. Ini kita dapat dari kuesioner tadi. Minat, kesiapan, profil. Nah, dari 3 angket tadi, kuesioner kita tadi kita rancang. Oh, saya mau konten aja lah yang mau saya ambil. Nah, kita langsung memikirkan materi apa dan bentuk apa yang sesuai dengan karakteristiknya. Lanjut. Apakah materi yang kita sampaikan ini dalam bentuk yang sederhana, kompleks, nyata, atau abstrak? Ya, nanti tergantung hasil kuesioner Bapak Ibu ya. Kemudian apakah yang disampaikan dengan lambat atau dengan lebih cepat? Kemudian ada anak menjawab, saya ingin ibu kalau ngajak pelan-pelan aja. Kan seperti itu ya pendapatannya ya. Berarti kita memilih menyampaikannya dengan lambat atau disampaikan dalam bentuk tulisan suara. Dilihat dari mana? Dari profil siswa tadi. Profil siswa dia, nanti kita lihat tahu gaya belajarnya seperti apa. Kinestetik kah? Auditory atau tadi misalnya lagi audiovisual. Lanjut. Nah, konten juga di sini kita lihat contoh ya. Oke. Tinggal 15 tanya jawab ya. Di suatu kelas sekolah menengah, guru akan membahas materi tentang mamalia. Contoh yang guru menggunakan konten. Guru merencanakan beberapa pendekatan untuk memperkenalkan konsep, istilah, dan informasi tentang mamalia ke siswa. Nah, guru menunjukkan 5 gambar mamalia dan memilih siswa memilih mamalia yang mereka sukai untuk diinvestigasi lebih lanjut. Nah, itu sudah masuk konten Bapak Ibu. Jadi kita ini sebenarnya nggak usah berpikir payah. Apa yang sudah kita lakukan di kelas ini sebenarnya sudah diferensiasi. Cuma kita nggak tahu aja namanya. Mungkin ini sudah pernah dilakukan oleh Pak Hamid, Bu Laili. Cuman kita nggak tahu, itu namanya diferensiasi ternyata Pak Hamid. Bahwa Pak Hamid sudah menyediakan 5 gambar hewan mamalia yang berbeda dan siswa diberi kebebasan untuk memilih sesuai dengan minat. Oke ya, lanjut.
skill. Jadi 3 ini yang mendasari kita memilih diferensiasi yang mana. Nah, di sini guru biologi memilih diferensiasi konten. Konten itu dalam bentuk seperti paparan gitu ya, konten ya, dalam bentuk cerita gitu ya, konten gitu ya, dalam bentuk video, itu namanya konten. Kemudian dan kebetulan guru ini memilih bahan bacaan. Nah, untuk memenuhi minat anak yang berbeda kan kita nggak mungkin tak kilo kalau kita tak harus 32 mamalia yang kita bawa kan, ya kan? Iya, kita jangan belum ini kan ada 3 Bu, ada konten, ada proses, ada produk. Nah, saya menjelaskan dulu yang konten. Nah, kita boleh memilih salah satu dari tiga proses pembelajaran ini. Boleh salah satu, boleh keduanya, atau tiga-tiganya langsung menghasilkan konten. Nanti di akhir ada. Ya, nanti diselesaikan dulu beritanya. Ya, sekarang aja, lanjut. Jadi di sini bentuk diferensiasi hal yang dilakukan untuk membedakan konten berdasarkan kesiapan siswa yang tadi ya. Kemudian selain itu guru juga mempersiapkan bahan berbentuk audio, video, website yang dapat didengar, ditonton dan diakses siswa sebagai bentuk diferensiasi konten berdasarkan profil belajar siswa. Jadi yang saya baca Bapak Ibu, diferensiasi ini untuk tahap awal mungkin kita lakukan step by step dulu. Ya, kalau memang kita belum bisa mencapai sampai produk, itu kita diberikan ke ringanan. Kalau dari yang saya baca dari sumber ya, kita untuk tahap awal kita sebagai pemula, kita nggak usah langsung tiga-tiganya boleh kok, diperbolehkan. Lebih bagus lagi sampai produk, gitu. Nah ini nanti kan seandainya pada saat langkah ini, si guru biologi sudah menjalankan diferensiasi konten. Nah setelah ini mau dilanjutkan ke proses, nah nanti dirancang lagi, begitu ya. Jadi di sini saya memberikan yang mana konten, yang mana proses, yang mana produk, begitu ya. Tapi nanti setelah dia selesai nih, si guru biologi tadi menyelesaikan penyampaian saya tadi kurang berkenan atau tidak sama dengan apa yang ada dalam pemikiran Bapak Ibu, saya mohon maaf. Di awal tadi saya sudah sampaikan, saya menyampaikan dari apa yang saya pelajari dan yang saya dapat, dan saya mencari beberapa literatur. Mungkin literatur yang saya baca tidak sama dengan literatur yang Bapak baca. Tetapi yang perlu kita garis bawahi di sini adalah mari kita bersama-sama melakukan perubahan itu dimulai dari diri kita sendiri. Orang lain mungkin hanya sebagai motivator itu. Sekian dari saya. Jika masih ada pertanyaan nanti silakan dibantu oleh moderator. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Bapak-bapak, ibu-ibu, menarik sekali materi yang disampaikan Ibu Leni ya. Pada awalnya kita mendengar terlalu panjang, tetapi pada intinya kalau saya pribadi, saya menangkap justru di slide-slide terakhir yang saya pahami dan sangat menarik. Dan saya tahu Ibu Sri dari tadi penasaran mau bertanya. Ya, silakan. Kalau ada yang ingin mengajukan pertanyaan, saya silakan dulu pada Ibu Sri ya. Bu Sri bukan nanti bukan apa? Bu Sri. Oke. Kita mempunyai waktu 15 menit. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih moderator telah memberikan kesempatan penyampaian untuk Bu Leni cukup gamblang karena saya sudah membaca, tapi ya nggak jelas ini. Cuman yang saya bingungkan karena baru pertama ya, diferensiasi itu ngomong aja nggak susah. Pertanyaan untuk Bu Leni, ini bukan ngetes saya, mana benar-benar ngetes Bu Leni. Saya karena nggak ngerti. Apa setiap kita mengajar ya wajib isi kuesioner pada pembelajaran diferensiasi? Karena dalam penjelasan tadi saat pembelajaran harus ada kita tahu minat, kesiapan dan profil.
Sedangkan kalau untuk hari ini misalnya jam pertama kita belajar fisika, oke. Pertama pertemuan ya. Nah untuk besok bisa kita nyambung materi ini loh. Nah apa kita perlu menanyakan minat atau melakukan minat, kesiapan dan profil tadi. Terus berikutnya masalah sudah nanti aja itu. Aku tidak, itu memang ini materi baru. Aku rasa semua juga masih itu, tapi sudah meraba-raba apa yang sudah disampaikan. Nah, tolong dijelaskan apa perlu kita saat pembelajaran itu melakukan yang ketiga setiap masuk. Oke? Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Ibu Sri, menarik sekali pertanyaannya. Mungkin juga kita banyak pertanyaan itu ya. Ya. Oh, bagian pemberian hadiah itu udah mau tanggung jawab. Oke. Ya. Mungkin Ibu Reni nanti jawab, nanti setelah jawaban itu baru kita lempar pertanyaan berikutnya ya. Oke. Ya, silakan Bu Reni. Iya, terima kasih Bu Sri. Beri tepuk tangan dulu untuk Bu Sri. Terima kasih pertanyaannya, sangat bagus dan sangat menarik sekali. Di sini Bu Sri, saya mencoba menjawab dari pandangan saya ya. Tapi nanti kalau seandainya Bapak Ibu ada pandangan sendiri, boleh-boleh aja kok. Kita di sini sharing ilmu, bukan berarti saya menyampaikan materi ini berarti saya sudah menguasai materi, juga belum. Tadi di awal sudah saya sampaikan begitu ya. Kita juga sama-sama belajar, sama-sama hal yang baru. Tetapi dari apa yang saya pelajari ternyata ini loh, gitu ya. Jadi dari pertanyaan Bu Sri tadi, kalau menurut saya Bu Sri tidak harus setiap pertemuan. Kita tentukan temanya saja. Nah, misalnya tema Bu Sri ingin ngajar apa? Nah, ya misalnya apa? Gelombang itu nggak tahu. Gelombang gerak, gelombang beraturan. Nah itu temanya. Nah, Bu Sri buat assessment. Nah, assessment yang kita dapat itu berlaku selama Bu Sri masih mengajar itu. Gitu menurut saya. Boleh kira-kira? Ya sekali saja untuk satu tema misalnya. Ya satu TP ya sekarang ya. Jadi kalau misalnya ganti TP kan minat anak sudah beda lagi ya. Tapi profil belajar mungkin sama, tapi nggak apa-apa kita kasih lagi assessment. Yang beda mungkin minat sama kesiapan. Iya, tapi minat itu Bu, tadi coba Bu, mana tadi ya? Bukan minat itu ya Bu, bukan minat itu. Bukan minat pembelajar, bukan minat seperti jurusan, bukan. Minat terhadap materi. Minat terhadap materi yang ingin kita sampaikan. Bukan minat penjurusan, bukan ya? Oke? Begitu kira-kira ya? Oke, bisa Bu Sri? Nanti kita puaskan di rumah. Gimana? Soponyono? Atau kasih? Ya. Terima kasih. Lanjut. Ya, terima kasih Bu Sri sudah dijelaskan oleh Bu Reni ya. Oke. Ada lagi pertanyaannya? Bu Vera, ya silakan Bu Vera, dan kaki Bu Vera dan Alsain dan dulu Bu Sri. Oke, silakan Bu Vera. Terima kasih, moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau minta ini, Bu Reni, aksi nyatanya dari pembelajaran diferensiasi tadi. Kita udah dikasih bahwa diferensiasi itu harus ada 3 hal. Pertama, readiness. Kedua, minat dan profil belajar siswa. Itu harus semuanya kita ketahui terlebih dahulu sebelum memasuki materi dengan cara asesmen diagnostis. Nah, dari ini secara umumnya saya bersama orang matematika ini kita membuat realnya dari segala sesuatu yang dari awal sampai akhirnya. Apakah kita butuh rubrik nggak? Pada ya, adakah rubrik? Haruskah ada rubrik? Karena di sini penilaiannya kan berbeda-beda. Kita nggak bisa menjawab, oh ini penilaian di mana? Berarti yang haruskah kita butuh rubrik di sini?
integral. Bagaimana membuat aksi nyata pada materi integral pada pembelajaran berdiferensiasi. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau semua guru sudah mempraktikkan pembelajaran diferensiasi, saya rasa tidak ada anak yang akan mendapat nilai di bawah KKM. Pasti semuanya tuntas, tas. Karena kita sudah memberikan pembelajaran yang sesuai untuk anak itu, sesuai minatnya, sesuai dengan kesiapan belajarnya, sesuai dengan profilnya. Saya rasa kalau masih ada guru yang memberikan nilai di bawah KKM, berarti bagaimana dengan pembelajaran berdiferensiasi ini? Saya rasa saya sangat mendukung pembelajaran ini. Pasti anak akan tuntas semua, karena dia diberikan pembelajaran yang sesuai dengan mereka. Ikan disuruh berenang, monyet manjat pohon pisang, gajah main bola. Kan itu diferensiasi. Itu ininya aja, ya. Seperti itu. Terima kasih. Pertanyaannya kalau dijawab saya tunggu jawabannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jika bisa dipersingkat, pertanyaan Bu Vera itu berkaitan dengan rubrik penilaian, ya, bagaimana menilainya, dan akhirnya bagaimana kita mengeluarkan atau menghasilkan nilai untuk anak. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih juga Bu Vera atas pertanyaannya. Ya, seperti yang